Serial video penulisan akademik yang berfokus pada pembahasan visualisasi data kali ini membahas tentang pie chart. Kita ketemu lagi teman-teman. Seperti video serupa pada jenis visualisasi data yang lainnya, kita akan membahas fungsi, kemudian lebih detail menunjukkan bagaimana mendeskripsikannya disertai dengan contoh. Terkait dengan fungsi, sebetulnya ini hanya mengingatkan karena sudah saya jelaskan pada video bagian pertama sebagai pengantar yang membahas secara keseluruhan. Pie chart ini berfungsi untuk menunjukkan proportion, menunjukkan bagian yang ditunjukkan biasanya menggunakan persentase seperti ini. Pie chart sebagaimana namanya bentuknya adalah bulat yang kemudian terbagi-bagi sesuai dengan persentasenya. Bagaimana mendeskripsikan data dengan visualisasi seperti ini? Kita kembali pada format dan cara umum mendeskripsikan data terlebih dahulu. Ini akan selalu saya ulang karena berlaku untuk semua jenis data, hanya nanti ada sedikit perbedaannya sesuai dengan karakteristik bentuk data yang ingin dideskripsikan. Tentu teman-teman semoga masih ingat yang pertama, satu kalimat pertama itu harus memberikan pengantar berupa deskripsi bentuk visualisasi data dan judul yang menggambarkan isi datanya itu terkait dengan apa. Bagian yang kedua berisi tajuk utama atau ringkasan umum yang maksimal ini cukup 2 kalimat saja. Selanjutnya, penjelasan detail yang sudah menyebutkan detail-detail angkanya dan memberikan persamaan dan atau perbandingan yang relevan. Teman-teman bisa menuliskan maksimal 6 kalimat. 3 hal ini ditulis dalam satu paragraf. Jadi, untuk mendeskripsikan data, meskipun datanya itu sangat banyak, sebisa mungkin untuk keperluan penulisan, terutama artikel jurnal yang harus concise, kalau sering dibilangnya sebegitu, harus singkat, padat, dan jelas. Jadi, cukupkan deskripsi data itu hanya dalam satu paragraf. Bagaimana bisa? Tentu bisa dengan cara seperti ini. Jadi tidak seperti seringkali saya bilang seperti mengabsen siswa di dalam kelas, tidak seperti itu. Karena yang dibutuhkan dalam mendeskripsikan data, kita bisa mengangkat hal-hal yang paling penting dan yang lebih penting lagi mengungkap persamaan dan perbandingannya saja, bukan hanya sekedar mendeskripsikan satu persatu. Nah, yang paling krusial itu biasanya pada tajuk utama dan ringkasan umum karena ini akan mendirect detailnya seperti apa. Untuk proportion, untuk pie chart, itu bisa disebutkan mana persentase yang paling banyak dan mana persentase yang paling rendah atau paling sedikit. Dengan bahasa lain, mana yang paling banyak digunakan atau mana yang sedikit digunakan. Seperti itu. Nah, supaya lebih konkret, berikut ini saya berikan contoh. Ini adalah data tentang penggunaan
search engine atau mesin pencari di internet, mulai dari Firefox, Chrome, Opera, Safari, dan Internet Explorer. Di sini terlihat, meskipun di sini tidak ada persentasenya, data ini ditunjukkan persentasenya di sini. Jadi mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah, dalam artian mana yang sering banyak digunakan dan mana yang jarang digunakan. Bagaimana mendeskripsikan data ini dalam satu paragraf? Berikut ini contohnya. Nah, warna teksnya sudah saya sesuaikan dengan warna pada format sebelumnya. Warna biru adalah pengantar, warna merah sebagai yang paling penting itu menunjukkan tajuk utama atau ringkasan umum, dan yang hijau adalah detailnya. Silahkan teman-teman bisa baca dengan seksama terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa amati pengantar cukup satu kalimat, dan dalam hal ini tajuk utama karena menggunakan kalimat kompleks juga cukup diungkapkan dalam satu kalimat yang menunjukkan aplikasi yang banyak digunakan dan aplikasi yang sedikit digunakan, tanpa menyebutkan angkanya terlebih dahulu. Baru kemudian detailnya teman-teman bisa baca lebih lanjut. Di sini baru disebutkan sebagai aplikasi favorit Firefox dan Internet Explorer maksudnya, dan Internet Explorer digunakan oleh lebih dari sepertiga pengguna dengan persentase yang tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing 37,9% dan 36,9%. Di sini sudah muncul angka detail persentasenya. Lebih lanjut, angka tersebut 2 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengguna Chrome yang hanya sekitar 15,5%. Pengguna dua aplikasi lainnya tidak lebih dari 5%. Nah, silahkan teman-teman rasakan, deskripsi ini bukan sekedar deskriptif yang kalau dibaca itu datar, tidak. Kenapa tidak datar dan terasa dinamis? Karena deskripsi di sini langsung menunjukkan persamaan dan perbedaan, sehingga bisa ringkas, tidak perlu panjang kali lebar mendeskripsikan kemana-mana. Kata-kata seperti lebih dari sepertiga, 2 kali lipat, ini sangat penting sebagai ungkapan untuk menunjukkan perbandingan atau persamaan. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di serial video penulisan akademik yang membahas visualisasi data dalam bentuk yang lainnya.